segmentasi ini dengan belajar dari masing-masing daerah, contoh real konkret toleransi di akar rumput yang bisa di-share untuk semuanya dan mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran. Kang Emil, di Bandung seperti apa realnya? Ya, biasanya kalau Lebaran kami kelompok dari komunitas gereja Bandung mendatangi kami-kami yang sedang Lebaran. Bahkan juga kalau malam Natal itu GP Ansor itu yang jagain gereja katedral di kota Bandung. Dan kami mengunjungi juga kesiapan Natal-Natal itu bagian dari rutinitas. Ada nggak ada pemimpinnya itu rutinitas yang nilainya baik. Oke. Tapi dari saya ingin menekan satu hal aja, bahwa di masa depan justru keberagaman dan toleransi Indonesia ini jauh lebih baik kalau kita bandingkan dengan negara-negara di luar negeri, misalkan Timur Tengah yang sekarang banyak berantakan, Libya, Afghanistan, Yaman, dan lain-lain. Jadi saya bilang di masa Jadi nggak depan, mungkin bubar ya Indonesia dan Bang bubar artinya dan dengan sebagainya? Pancasila ini udah solusi yang jangan-jangan itu bisa jadi ideologi internasional, nggak hanya ideologi Indonesia. Kita kasih tepuk tangan Kang Emil. Pak Jaman, contoh real di Serang? Contoh real di Serang terkaitan toleransi, tentu dari dulu sampai saat ini cukup berjalan dengan baik ketika kebersamaan, ketika tentunya contoh halnya ketika ada hari-hari besar keagamaan terkaitan Natal, keterkaitan Idul Fitri, tentunya ini saling menjaga dan kemudian juga tempat ibadat di Kota Serang bersebelahan. Bersebelahan ada gereja, ada masjid bersebelahan. Ketika kurang umat Kristen untuk ibadah di gereja ketika kurang tempat parkirnya kurang di sebelah masjid. Dan ini saling menjaga lah. Dan itu sudah berlangsung selama dari jangka yang panjang. Baik. Dan tentunya mudah-mudahan ini ke depan pun ya seperti itulah. Insya Allah. Dan sampai saya tidak bermasalah. Kita kasih tepuk tangan untuk Serang, Pak Jaman. Terima kasih. Kang Dedi. Ya, di Purwakarta hari ini para pendeta dan jamaatnya paling rajin bikin tajil. Dijajakan di pinggir jalan dan paling rajin ngebangunin waktu sahur. Kemudian setiap malam takbiran biasanya dari kelenteng ikut memeriahkan takbir keliling dengan membawa barongsai. Dan saya termasuk orang yang sering kali diundang ke gereja untuk menyampaikan ceramah-ceramah atau khutbah-khutbah di gereja. Khutbah di gereja. Khutbah di gereja dalam perspektif pemahaman saya yang dimiliki bukan menasehati pendeta, tapi bikin rame di gereja dan saya selalu ditunggu oleh mereka karena lucu khutbahnya. Oke. Terima kasih Kang Dedi sudah hadir. Kang Wimaria. Terus terang isu intoleransi ini membuat kami sangat tidak nyaman karena sejarah Kota Bogor adalah sejarah kebersamaan dalam keberagaman. Di Bogor gereja dan istana berdampingan. Di Bogor ada event yang telah lama sekali berlangsung seperti Cap Gomeh, Bogor City Festival dan lain sebagainya. Tadi sore kami baru mengadakan buka puasa bersama di Vihara misalnya. Jadi banyak sekali monumen-monumen kebersamaan. Ada Basolia, Badan Sosial Lintas Agama yang berusaha untuk menggalang kebersamaan di tingkat akar rumput gitu. Jadi kami percaya bahwa keberagaman adalah keniscayaan. Tetapi persatuan dan kesatuan adalah pilihan yang harus terus diperjuangkan dan kita tidak akan pernah berhenti untuk ikhtiar untuk kebersamaan dalam keberagaman. Amin. Terima kasih Kang Bima Arya. Kang Yoto. Jadi setiap tahun kami punya acara namanya Gerbek Berkah. Gerbek Berkah. Ya, seluruh umat berbagai lini datang dan kemudian disaling menghargai karena siapapun yang akan mendapat penghargaan harus mendapatkan persetujuan warga, apapun agamanya. Lalu kemudian doanya pun itu hampir semua agama dan bahkan keyakinan Jawa juga diberikan. Kami hanya ingin menegaskan waktu itu, inilah Pancasila in action. Inilah yang disebut Islam Nusantara dan inilah kira-kira bagi bahasa orang Muhammadiyah adalah negara di mana kita berjanji dan ingin memberikan bukti bahwa kita bisa memberikan manfaat antar sesama kita. Amin. Terima kasih Kang Yoto. Kupang, silakan Pak Yonas. Kalau berbicara tentang toleransi, Bu, jadi kita jangan hanya dalam bentuk slogan saja, tapi tindakan nyata, perbuatan nyata di masing-masing daerah. Itu yang penting. Jadi jangan ya seperti begini, agama saya Kristen, itu menurut saya agama saya terbaik untuk saya, tapi bukan terbaik untuk Mbak Najwa. Menurut Mbak Najwa, agama Mbak terbaik untuk Mbak. Jangan dipaksa ke saya gitu. Itu yang kita urung rembuk sampaikan kepada masyarakat. Mari kita jaga toleransi. Hanya itu saja. Komunikasi yang baik itu kita lakukan.
Baik, sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih banyak Mas Daniel, Mas Taufik Ali, terima kasih. Ibu Lola, terima kasih. Dan terima kasih kepada seluruh pimpinan daerah yang sudah hadir. Mudah-mudahan bisa isu yang sensitif yang kita bahas malam ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk pemirsa yang menyaksikan. Selamat malam, sampai jumpa. Karena perbedaan sangat mustahil dihapuskan, maka persatuan tak boleh diartikan penyeragaman. Dengan itulah perbedaan menjadi rahmat bagi semesta, bukan bom waktu yang memicu bencana dan derita. Perbedaan akan selalu menjadi persoalan ketika negara tak mengayomi semua kalangan. Hukum seharusnya menjadi panglima yang melindungi iman dan keyakinan warga. Kebebasan beragama tentu saja ada batasnya, kebebasan beribadah tak bisa dipraktekkan semena-mena. Namun menindas yang berbeda, jelas tak boleh dibiarkan oleh negara. Pemimpin harus berdiri di atas semua golongan, pemimpin harus melindungi warga tanpa pengecualian. Sebab melindungi minoritas bukan tanda kelemahan. Mengayomi minoritas justru menandakan kuatnya kepemimpinan. Jika menghadapi kelompok intoleran saja tak berdaya, apalagi yang bisa diharapkan warga dari negara.